Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Para sahabat dan pecinta salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengulas tentang salah satu salawat yang populer di dalam masyarakat muslim. Salawat itu disebut dengan salawat Al-Fatih. Kata Al-Fatih itu artinya pembuka. Isim fa'il dari kata fataha yang berarti membuka. Al-Fatih artinya sang pembuka. Salawat Al-Fatih adalah salawat pembuka segala sesuatu yang tertutup. Salawat Al-Fatih ini ada yang mengatakan bahwa redaksinya disusun seorang ulama yang bernama Sayyid Muhammad Al-Bakri. Sayyid Muhammad Al-Bakri ini adalah salah seorang keturunan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat sekaligus mertua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Bakri ini adalah keturunan Abu Bakar yang tidak terlepas dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Bakar ketika beliau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati dan jiwa di Gua Thur ketika dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Saat itu Abu Bakar menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sengatan hewan liar seperti ular dan kalajengking. Ia menutup lubang-lubang di gua dengan pakaiannya. Tapi tersisa satu lubang kecil yang belum tertutup. Akhirnya ia pun menutup lubang itu dengan jempolnya. Sebab biasanya lubang-lubang di gua itu dihuni oleh hewan-hewan liar dan berbisa seperti ular, kalajengking dan hewan-hewan berbisa lainnya. Pikiran Abu Bakar benar. Lubang yang ia tutup dengan jempolnya itu dihuni oleh ular ternyata. Dan jempol Abu Bakar pun kemudian digigit ular. Ada satu riwayat lain menyebutkan yang menggigit jempol Abu Bakar adalah kalajengking. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menahan rasa sakit yang sangat luar biasa itu sampai kemudian tubuhnya bergemetar. Keringat bercucuran, rasa sakit yang tak tertangguhkan ditahan agar tidak mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang tidur pulas, sedang istirahat. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjaga dan tahu apa yang sedang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi pun kemudian mendoakan Abu Bakar. Di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan surat Al-Fatihah. Setelah dibacakan surat Al-Fatihah, jempol Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang membengkak pun kemudian akhirnya pulih seperti semula. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kamu akan mati dalam keadaan syahid sebab kejadian ini, dan keturunanmu pun akan menjadi para syuhada." Di antara keturunan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah Sayyid Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dan Sayyid Bakri yang merupakan penyusun dari salawat Al-Fatih ini. Dalam versi yang lain, seperti yang disebutkan di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Muyassarah fil Adyani wal Madahib Al-Mu'asarah, dijelaskan bahwa asal muasal dari salawat Al-Fatih ini berasal dari seorang ulama sufi yang bernama Syekh Ahmad At-Tijani yang merupakan pendiri tarekat Tijaniyah. Syekh Ahmad At-Tijani ini dilahirkan pada tahun 1150 Hijriah bertepatan dengan tahun 1737 Masehi di satu desa yang bernama Ainul Madi, di desa di wilayah Aljazair. Syekh Tijani ini juga memiliki nasab sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dari Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Beliau wafat pada tahun 1230 Hijriah dan dimakamkan di kota Fez, Maroko. Dan ceritakan bahwa beliau mengaku pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Nabi memerintahkan aku, kata At-Tijani, untuk merutinkan salawat Al-Fatih. Dan aku pun bertanya kepadanya tentang keutamaan. Beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengabariku bahwa satu kali membacanya menyamai membaca Al-Quran 6 kali. Kemudian beliau mengabarkan pula kepadaku untuk kedua kalinya bahwa satu kali membacanya menyamai setiap tasbih yang terdapat di alam ini dari setiap dzikir, dari setiap doa yang kecil maupun besar, dan dari Al-Quran 6.000 kali, karena ini termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ahmad At-Tijani diberi ijazah salat Al-Fatih langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan juga penjelasan tentang pahala, rahasia, faidah, dan keistimewaan salawat Al-Fatih, juga tingkatan memberi ijazah pada orang lain. Disitulah kemudian salawat Al-Fatih ini menjadi salah satu ciri khas dari tarekat At-Tijaniyah. Adapun fadilah, keutamaan, keistimewaan salawat Al-Fatih ini telah banyak diriwayatkan oleh para ulama sufi. Selain mendatangkan keajaiban dalam hidup, membaca salawat Al-Fatih juga dapat memudahkan setiap urusan yang kita hadapi sehari-hari, menyelesaikan permasalahan hidup, bahkan diberikan kelancaran dalam rezeki dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang penulis kitab Afdhalus Salawat ala Sayyidi Sadat yang bernama Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani pernah mengatakan, "Man wadhaba 'alaiha kulla yawmin mi'ata marrah inkashafa lahu katsirun minal hajbi wa hasala lahu minal anwari wa qada'il awtari ma la ya'lamu qadrahu illa Allah." Kata beliau, siapapun yang lazim membaca salawat Al-Fatih setiap hari 100 kali, niscaya akan terbuka baginya segala hijab, dan ia mendapatkan cahaya dan tertunaikan segala hajat yang tiada mengetahui kadarnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan mengatakan bahwa salawat ini bermanfaat bagi semua peringkat, karenanya layak dilazimi dan dibaca secara rutin agar kita memperoleh keberkahan dari salawat Al-Fatih ini. Fadilah dan keutamaan bagi orang yang rutin mengamalkan salawat Al-Fatih ini. Yang pertama, ada cerita seorang wali besar pernah menangis bermimpi Rasulullah SAW. Dia bertanya, "Ya Rasul, dosa saya begitu banyak." Kemudian beliau menjawab, "Bacalah salawat Al-Fatih." Yang kedua, ada seorang wali asal Maghrib, Maroko, bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Dia bertanya, "Ya Rasul, apa balasan bagi orang yang selalu rutin mengamalkan salawat Al-Fatih?" Dia pun menjawab, "Dia akan bersamaku di surga yang tertinggi." Kisah yang ketiga, ada seorang pengamal salawat Fatih tidak akan ditanyai malaikat munkar dan nakir, dan tidak akan merasakan pedihnya sakaratul maut dan gelapnya alam kubur. Dijamin husnul khatimah, bernaung di bawah aras, cepat disirat, masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Berikut ini adalah redaksi dan susunan dari salawat Al-Fatih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق
والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم